Di dalam keseharian lo, mungkin lo bertemu dengan banyak tawaran teman-teman lo. Atau mungkin lo diajak main sama teman-teman lo. Cuma kadang di saat bersamaan dimana teman lo ngajak main, tapi di situ pula lo lagi serius-seriusnya buat ngerjain tugas. Lo lagi serius-seriusnya kerja. Atau lo lagi gak mood buat keluar main sama teman-teman lo. Nah, di sini gue bakalan bahas gimana caranya nolak tawaran teman-teman lo dengan nyaman dan juga tidak membuat perasaan teman lo tersinggung. Nah, di sini gue bakal bahas tentang asertif diri atau self assertion. Menurut salah satu tokoh nih ya. Menurut Alberti, perilaku asertif merupakan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginannya, mempertahankan diri tanpa rasa cemas, mengekspresikan perasaan secara jujur dan nyaman, ataupun untuk menggunakan hak-hak pribadi tanpa melanggar hak-hak orang lain. Nah, buat kita yang udah tahu definisinya, gimana sih terus cara buat ngelakuin itu semua? Nah, ada beberapa tips nih buat lo yang udah kadang gak nyaman buat nolak tawaran teman-teman lo. Pertama, memiliki kepercayaan diri atau self assertion. Self assertion itu berasal dari keyakinan pada diri kita sendiri. Jadi, seseorang harus percaya bahwa hak-hak, keyakinan, dan keinginan mereka layak diakui dan dihormati orang lain. Misalnya kita ambil pendiri Facebook atau Mark Zuckerberg misalnya. Pria kelahiran New York itu yang terlihat sukses hari ini bukan berarti dia tidak melewati rintangan dulu. Dulu dia hampir memutuskan buat tidak melanjutkan kuliahnya atau bahkan sampai drop out karena memilih untuk mengembangkan aplikasinya yang akan dirintis, yaitu Facebook. Nah, tidak berarti bahwa Mark Zuckerberg ini tidak melewati rintangan yang besar untuk menjadi orang yang kaya di dunia. Kemudian, yang kedua adalah menghargai orang lain. Nah, di sini meskipun penting untuk mempertahankan hak-hak sendiri, bukan berarti kita juga apatis untuk menghargai hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar hak mereka. Misalnya Mark Zuckerberg dengan temannya yang bernama Joe Green. Joe Green adalah teman sekamar Mark Zuckerberg. Dulu mereka pernah kerjasama buat mengembangkan aplikasi, cuma gagal. Kemudian Mark Zuckerberg yang tetap bertahan dengan prinsipnya buat menciptakan aplikasi buat media. Di sini pula langkah kedua ketika pengambilan dari Mark Zuckerberg, Joe Green menolak tawarannya. Yang pada akhirnya Mark Zuckerberg membiarkan dan tetap tegak kukuh buat ngembangin aplikasi Facebook sekarang. Hingga pada akhirnya sukses di tahun 2004, kemudian juga mengakuisisi dengan aplikasi yang lain yaitu WhatsApp dan Instagram yang sekarang menjadi Meta. Nah, ini membuktikan bahwa bukan hanya hak-hak kita yang harus dipertahankan, melainkan juga menghargai hak orang lain dan bahkan juga tidak melanggarnya. Mark Zuckerberg menghargai putusan dari Joe Green. Nah, jadi dulu ceritanya Joe Green dan Mark Zuckerberg memiliki program sendiri buat menciptakan FaceMesh. Nah, FaceMesh ini adalah situs yang memperbolehkan pengunjungannya yang dimana mayoritas itu berasal dari mahasiswa Harvard sendiri untuk membanding-bandingkan gambar mahasiswa yang lebih hot ataupun cantik. Namun, atas kegagalan itu, Mark Zuckerberg menghargai putusan dari Joe Green buat tidak melanjutkan di Facebook, yang juga menghargai putusan ayah dari Joe Green untuk menolak ajakan dari Mark Zuckerberg. Nah, yang nomor 3 adalah, dan yang terakhir, mengambil tanggung jawab atau tanggung jawab atas tindakan sendiri.
Seorang individu yang asertif harus bertanggung jawab atas tindakan lo yang siap menerima konsekuensi dari setiap tindakan lo juga. Misalnya lo lagi kuliah, kemudian di situ lo gak masuk kuliah di waktu jam pertama. Sedangkan waktu itu pula lo udah dikasih tugas buat dikerjain dan dikumpulkan satu hari lagi. Akhirnya dengan tanpa lo mengerti materi dari dosen, lo tetap harus ngumpulin tugas-tugasnya. Ya, itu merupakan konsekuensi dari setiap apa yang dilakukan. Atau misalnya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang tadi, untuk mencapai titik kesuksesannya yang seperti sekarang, tentu tidak mudah yang seperti kita kira. Justru Mark telah dihadapkan dengan banyak pilihan, sekaligus rintangan selama berbisnis. Salah satunya adalah ketika ia harus memilih antara melanjutkan kuliah atau berhenti kuliah untuk mengembangkan Facebook. Cuma akhirnya ia mengambil resiko dari apa yang diputuskan bahwa dia tidak melanjutkan kuliah dan tetap memilih buat ngembangin Facebook. Haha, padahal kalau kita kira dan kita pikirin lebih dalam, menurut kita nih ya, kalau kita udah kuliah di Harvard, maka kita harus lulus buat nyenengin orang tua dan keluarga. Tapi beda cerita dengan Mark Zuckerberg ini. Ia berpikir bahwa kalau ia tidak mengembangkan Facebook di waktu itu, ia bakalan gagal seterusnya. Nah, jadi dari 3 tips itu mungkin bisa membantu lo buat nyaman untuk mengambil tindakan lo dan juga tidak mengambil hak orang lain. Nah, orang yang memiliki sifat asertif seperti lo ini nanti mungkin dapat dengan jelas buat ngomongin keinginannya dan juga bisa dengan enak menyikapi tawaran orang lain atau teman-teman lo. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya karena dengan kemampuan bersifat asertif akan memungkinkan lo untuk bisa menolak tawaran orang lain dengan lebih lembut dan juga tidak menyinggung perasaan teman-teman lo.